Jadi kalau saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ada bukti permulaan mengenai suap, tidak pernah dimintakan konfirmasi. Begitu juga apakah ada bukti permulaan mengenai obstruction of justice, juga tidak dimintakan konfirmasi kepada Mas Hasto hari ini. Terima kasih atas kesabaran menunggu sampai pukul berapa ini Pak? Sampai pukul 6.15 ini dari pagi tadi. Ada satu berita yang tidak enak yang harus saya sampaikan, bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan sejak hari ini terhitung untuk 20 hari. Ya. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan hari ini tidak ada yang substansial yang bisa menjadi alasan mengapa beliau mau dilakukan penahanan terhadap beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita sesalkan adalah bahwa dalam proses ini apa yang ditanyakan oleh penyidik itu adalah merupakan hal-hal yang selama ini, yang dulu-dulu sudah dipertanyakan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ada bukti permulaan mengenai suap, tidak pernah dimintakan konfirmasi. Begitu juga apakah ada bukti permulaan mengenai obstruction of justice, juga tidak dimintakan konfirmasi kepada Mas Hasto hari ini. Kita terus terang, saya kira kita harus sesalkan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara secara hukum, tidak ada alasan faktual ya dan material sehingga beliau harus ditahan pada hari ini. Tidak ada keinginan beliau untuk melarikan diri, tidak ada keinginan beliau menghilangkan barang bukti, dan tidak mungkin juga mengulangi perbuatan, karena perbuatan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau kalau saudara-saudara perhatikan bahwa penahanan ini, kalau saya lihat dari surat perintah penahanan misalnya, salah satu yang menjadi argumen bagaimana Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil pemeriksaan lanjutan pada sesudah pertengahan Desember. Kalau saya tidak keliru 18 Desember. Baru kan kemudian tanggal 23 dilakukan penetapan sebagai tersangka. Artinya apa? Ini 1 hari atau 2 hari sesudah dilakukan pemecatan terhadap keluarga Jokowi, ya, terhadap Jokowi dan anak-anaknya, maka dilakukanlah satu kegiatan tindak lanjut di dalam penyidikan. Dan sekarang Mas Hasto ditahan. Saya khawatir bahwa ini adalah satu bentuk balas dendam politik. Kalau ini betul dugaan kami bahwa ini adalah balas dendam politik, maka kita harus menunggu dan harus melihat bahwa kehancuran bangsa ini pasti akan terjadi. Demokrasi akan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, ini yang ingin kami sampaikan. Terus terang saya juga harus sampaikan bahwa dari kemarin kami sudah menyiapkan satu surat permohonan penangguhan penahanan. Karena kami menduga ya, bahwa penahanan itu akan terjadi. Dan surat penangguhan penahanan itu sudah kami sampaikan tadi, meskipun mungkin besok akan kami buatkan permohonan ulang dengan jaminan-jaminan dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama dari pimpinan partai. Jadi saya kira itu yang pokok yang bisa saya sampaikan. Kalau mengenai, sekali lagi, kalau mengenai bukti permulaan perkara ini, tidak ada satupun yang dikonfirmasi kepada Mas Hasto. Jadi sekali lagi, saya yakin betul bahwa kami khawatir bahwa mereka justru tidak mempunyai bukti permulaan mengenai 2 perbuatan itu. Kita tidak tahu ordernya untuk menahan Mas Hasto ini dari mana. Ya karena bagaimanapun juga pada awal pemeriksaan dari pagi tadi itu tidak ada masalah. Akan tetapi sesudah penyidik dipanggil bolak-balik berulang kali sekitar lewat pukul 3 sampai setengah 4, itu mulai terjadi sesuatu yang buat saya itu yang sangat tidak enak. Kita sudah bisa lihat bagaimana raut muka dari penyidik yang juga merasa tidak suka dengan keadaan yang kami hadapi ini. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentu dengan harapan bahwa mari kita doakan Mas Hasto dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Berarti ini sebagai bentuk politisasi dari... Saya kira ini adalah permulaan
penggunaan kewenangan dan kekuasaan ya, oleh pihak-pihak tertentu. Jadi inilah yang kami curigai, kami duga ada sesuatu yang salah dalam proses hukum ini. Ya. Tapi bagaimanapun juga kita harus lihat nanti apa faktualnya di dalam persidangan. Saya kira begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, terima kasih ya. Terima kasih ya. Nah, Ya, ya. Mungkin bisa sedikit Pak, Ayo. Pak terkait dengan penahanan tadi respon dari KPK gimana Pak? ya mereka terima saja itu, ya mereka cuma terima. Ya mereka penyidik kan tidak bisa melakukan apapun, ya. Oke, makasih ya. Jadi untuk dari KPK sendiri tidak ada menjelaskan alasan ditahan itu? Tidak ada, ya. Oke. Apakah cacat formal juga kalau misalnya KPK tidak menjelaskan alasan penahanan? Ya saya kira ini nanti kami akan kaji, tentu saja pasti kami akan lakukan kajian hukum dan mungkin tindakan-tindakan hukum seperti apa yang akan kita lakukan. Oke? Untuk pra peradilan berarti berlanjut ya Pak? Pra peradilan akan lanjut. Ya. Penahanan lagi nih. Pasti akan kami ajukan lagi dengan berbagai syarat ya. Termasuk diantaranya jaminan dari orang-orang tertentu. Masih prapit, masih berjalan? Iya, pertama kita sedang pra peradilan. Kemudian yang kedua, tidak ada urgensinya menahan Mas Hasto ini, ya. Karena bagaimanapun juga kedudukan beliau di partai ini kan begitu penting, ya. Dan satu kegiatan partai yang akan datang itu adalah kongres. Satu kegiatan yang luar biasa besarnya dan seluruh persiapan selama ini beliau yang lakukan. Ketika ini dicegah, ya, ketika dia tidak bisa melakukan lagi kewajiban-kewajiban dan tugasnya dia, kita khawatirkan bahwa itu akan berantakan. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan hanya partai PDI, tetapi juga masyarakat yang akan rugi. Tapi kan Hasto tadi siap ditahan katanya Pak. Ya memang bahwa beliau mengatakan itu iya. Siapapun juga ya saya kira pasti akan mengatakan kalau ditanya siap ditahan atau tidak. Ya, karena itu konsekuensi dari satu proses hukum. Ya, bahwa kita ini proses hukum di negeri ini orang selalu ditahan. Ya. Penyidik selalu menggunakan kewenangannya meskipun tanpa alasan. Inilah yang kita sesalkan. Oke, makasih ya semuanya. Di surat itu akan Apakah maksud Bapak kalau misalnya setelah kongres nggak apa-apa buat ditahan? Bukan begitu juga, kan sesudah kongres itu pun kan tidak ada alasan. Yang kita perlukan sebenarnya penahanan ini ada alasan hukumnya apa. Karena KUHP kita itu memberi syarat. Orang akan melarikan diri, kan nggak mungkin dia melarikan diri. Mengulangi perbuatan, kan tidak mungkin dia mengulangi perbuatan. Yang ketiga, menghilangkan barang bukti apa yang dia punya. Ya kan? Ini kan suap itu apa? Kan dia nggak ada kaitannya gitu loh. Ya, oke? Makasih ya.